Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam kesempatan kali ini kita akan sama-sama dalam rangka mengisi waktu kita akan membahas tentang nasihat dari para ulama, dan dalam kesempatan ini akan kita bahas tentang su'ul khatimah, yaitu perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah akhir yang tidak baik, akhir yang tidak baik di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Paling ditakuti oleh para ulama. Bukan orang-orang yang terus bermaksiat, bukan ditakuti oleh pelaku kemaksiatan. Justru ini adalah paling ditakuti oleh para orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda la ya'mala fima yara an-nas amala ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang menurut pandangan manusia, zahirnya menurut pandangan manusia adalah amalan ahlul jannah, yang menurut pandangan manusia, yang dikira oleh manusia adalah amalan ahlun nar. Yang dikira oleh manusia adalah amalan ahlul jannah, wa innahu lamin ahlin nar. Akan tetapi itu adalah amalan dari amalan-amalan neraka. Secara zahir manusia melihat amalan seseorang tersebut adalah amalan kebaikan yang akan mengantarnya ke dalam keridhaan, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hakikatnya amalan tersebut adalah amalan ahli nar, penduduk neraka. Wa ya'mal fi ma yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Akan tetapi sebaliknya, seseorang beramal yang menurut perkiraan manusia, menurut pandangan manusia secara zahir adalah amalan keburukan, amalan penduduk neraka. Wah, ini gak baik. Kok orang itu bisa seperti itu ya? Dia gak takut neraka apa? Dikira, manusia mengira amalan tersebut secara zahirnya adalah amalan penduduk neraka, kemaksiatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Wa huwa min ahlil jannah. Akan tetapi pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang akan mengantarkannya kepada surga. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Dan sesungguhnya seluruh amal perbuatan tersebut adalah tergantung dari khawatim, penutupnya, itu akhirnya. Jadi amalan yang penting, yang paling bagus adalah amalan yang kita kerjakan
bagaimana kita menutup akhir hayat kita dengan amalan. Ya, dan tentunya yang diharapkan di sini adalah amalan kebaikan. Qala Ibnu Battal wa fi taghyib khatimatil a'mal 'anil 'abd hikmatun balighah. Dan di antara hikmah disembunyikannya akhir dari amal perbuatan manusia tersebut adalah terdapat hikmah yang sangat banyak. Artinya kita tidak diberitahu, tidak ada yang tahu di antara kita apakah nanti di akhir hayat kita amalan kita akan baik atau tidak baik. Apa kita di akhir hayat kita adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, apa hikmahnya? Artinya kita tidak dikabarkan kepada kita, atau itu merupakan perkara yang gaib. Apa kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Li'annahu law 'alima, karena sesungguhnya apabila manusia mengetahui akhir dari amalannya, a'jaba wa kasala. Kalau dia mengetahui, misalkan dia amal atau akhir hayatnya adalah husnul khatimah, dia tahu, maka dia akan a'jaba wa kasala, maka dia akan takjub terhadap dirinya. Wah, dia tahu dari berapa ciri-ciri yang dia rasakan saat itu, pada saat ini misalnya, ini adalah husnul khatimah. Artinya mungkin dia mengetahui kalau pada saat ini, pada saat tersebut dia merasakan sesuatu dan dia meyakini bahwa tanda itu akan husnul khatimah nanti di akhir hayat, maka ini akan menyebabkan seorang tersebut akan a'jaba, takjub, takjub dengan amalannya sendiri, dan apa? Wa kasala, dan akan membuatnya malas. Kalau sudah takjub, wah, takjub dengan amalnya sendiri, luar biasa, ternyata saya nanti akan husnul khotimah, luar biasa. Nah, ini dengan takjubnya ini akan membuatnya nanti pada kemudian harinya akan membuatnya apa? Kasal, akan membuatnya jadi malas. Ya, kan udah husnul khotimah. Oh, saya tahu dari kitab ini, dari ciri-ciri ini saya akan husnul khotimah. Terus dia banggakan, dia ceritakan kepada manusia. Akhirnya itu membuatnya malas beribadah, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kana halikan, dan apabila dia dalam keadaan orang yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, dia mengetahui ternyata nanti saya akan akhir hayat saya su'ul khotimah. Misalnya, tadi yang pertama adalah dia mengetahui bahwa nanti dia akan husnul khotimah. Apa? Akibatnya dia akan menjadi malas-malasan, dia akan takjub dengan amal perbuatannya. Atau seseorang mengetahui bahwa, maka itu diberitahukan bahwa akhir hayatnya adalah su'ul khotimah. Oh fulan, bapak, nanti ternyata bapak menurut ciri-ciri yang saya baca, bapak nanti akhirnya hayatnya su'ul khotimah. Diberitahu. Apa akibatnya? Maka dia akan bertambah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tambah apa? Menjauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah tahu, oh ternyata saya su'ul khotimah, kok saya kecewa. Ya udah kalau gitu sekalian aja, sekalian menjauh dari agama, sekalian bermaksiat, sekalian diingkar dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fahajiba anhu dzalika, maka perkara antara apakah ini yang menyebabkan adalah perkara husnul khotimah atau su'ul khotimah tersebut, itu tidak ada yang tahu dari masing-masing orang. Tahjub anhu, tertutup, tidak ada mengetahuinya. Agar supaya apa? Liyakuna bainal khauf war raja, agar supaya di antara kita manusia tersebut antara apa?
antara khauf dan roja. Agar supaya ada di dalam diri kita ada perasaan khauf, itu rasa takut. Takut apa? Takut akan su'ul khatimah. Dan satu lagi ada sifat ar-roja. Sifat apa? Harapan. Harapan apa? Husnul khatimah. Takut kita ada dalam diri kita, takut jangan sampai kita akhir hayat kita su'ul khatimah. Di samping kita takut akan su'ul khatimah, ada juga harapan. Kalau kita takut su'ul khatimah berarti harapan kita apa? Husnul khatimah. Jadi dua ini, supaya ada dua ada di dalam diri kita, dua perkara ini, ada khauf dan roja, ada rasa takut dan ada harapan. Takut akan su'ul khatimah dan ada harapan dan berharap kepada Allah akan husnul khatimah. Nah. Li ajli dzalika kana khaufus salihin min su'il khatimah syadidan. Oleh karena itulah ketakutan para orang-orang saleh ya terhadap perkara ini, ada su'ul khatimah ini, adalah ketakutan yang sangat syadid. Ini orang-orang saleh yang takut. Yang takut su'ul khatimah itu orang-orang saleh, bukan orang-orang yang bermaksiat. Ya, disebutkan di sini. Ya, kalau orang-orang bermaksiat, ya. Wallah, apakah di dalam hatinya ada rasa takut atau tidak? Takut su'ul khatimah. Nah. Khaufus salihin min su'il khatimah, yaqulu ahaduhum, ya. Berkata seseorang di antara mereka bahwasanya khaufus salihin min su'il khatimah inda kulli khatratin wa harakah. Ya. Ketakutan orang-orang saleh terhadap su'ul khatimah ini adalah ya, ketakutan di setiap khatrah, pergerakan di setiap langkah mereka, wa harakah, dan setiap pergerakan mereka. Setiap langkah, setiap gerak-gerik mereka selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan akan akhir hayat mereka yang tidak baik. Ya. Wa yaqul Abu Darda berkata, tidaklah seseorang ya, di antara orang-orang saleh tersebut ya, takut ya. Tidaklah apa yang mereka takuti, yang paling mereka takuti suatu perkara yang akan tercabut dari dirinya menjelang akhir hayatnya, dari ketakutan mereka dicabutnya keimanan di dalam hati mereka. Ini yang paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Itu apa? Ketakutan tercabutnya keimanan di dalam hatinya, di dalam dirinya menjelang akhir kehidupannya. Walamma hadaratul wafat Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dan ketika datang ya, menjelang wafatnya Sufyan ats-Tsauri, ya, ini imam besar ya, Imam Sufyan ats-Tsauri, ketika di akhir hayat beliau ja'ala yabki, beliau rahimahullah menangis ya, di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya. Faqala lahu rajul, maka seseorang berkata kepadanya, ya Aba Abdillah, amin kasratiz dzunub. Wahai Abu Abdillah, ini kunyah dari Sufyan ats-Tsauri. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau menangis ini karena engkau banyak dosa? Disebabkan karena engkau punya banyak dosa? Faqala la, walakin akhafu an uslibal iman qabla al-maut. Akan tetapi aku tidak takut. Tadi dia bukan maksud la, tidak ya. Aku menangis bukan karena banyak dosa, akan tetapi karena aku takut keimanan dariku akan tercabut sebelum aku meninggal, qabla al-maut. Famin hadza khafa as-salaf min adh-dhunub an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimah al-hasanah. Maka oleh sebab itulah para sahabat ya, para salaf ya, sangat takut dari dosa-dosa. Sangat takut ya. Takut apa? Dosa-dosa yang apabila dibiarkan menumpuk
walaupun di dosa kecil, apalagi dosa besar, akan menjadi apa? Hijaban bainahu wa bainal khatimah hasanah. Dia takut dosa-dosa tersebut yang menumpuk tersebut akan menjadi penghalang antara dirinya dengan husnul khatimah, antara dirinya dengan akhir yang baik. Banyak dosa tersebut itu bisa memicu, bisa menjadi sebab kita jauh dari husnul khatimah, meremehkan dosa, ya. Meremehkan dosa, baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Ini yang menimbulkan, menyebabkan orang ya terjerumus dalam su'ul khatimah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa hadza min a'dhamil fiqh an yakhafa ar-rajul an takhda'uhu dhunubuhu 'inda al-maut." Ya, ini di antara tanda kefakihan seseorang, ya, apabila ya orang tersebut takut dosanya itu menjadi sebab dia apa? Dia su'ul khatimah ketika akhir hayatnya. Ya, ini di antara kefakihan, ya, keilmuan seseorang apabila dia sudah ada dalam dirinya rasa takut bahwa dosa yang terus menumpuk tersebut akan menjadi penghalang dia mendapatkan husnul khatimah atau terjerumus dalam su'ul khatimah. Jadi kalau ada di dalam diri seorang ada rasa takut, kalau dibiarkan dosa ini, saya ada dosa, ya, dosa yang tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dosa yang terus yang manusia tidak ada yang tahu, tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dosa tersebut akan menjadi sebab dia terjatuh dalam su'ul khatimah. Maka ini adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang faqih. Ketika dia sudah punya rasa takut tersebut. Fatahulu bainahu wa bainal khatimah al-husna. Maka dosa-dosa ini yang dia takuti ini bisa menyebabkan orang tersebut terjerumus ke dalam apa? Su'ul khatimah. Nah, atau menghalangi dia menjadi apa? Husnul khatimah. Nah, maka para hadirin sekalian, ya, di antara ya sebab ya disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab, ya, wa inna khatimatas su' takunu bisababin dasisah batinah. Sesungguhnya su'ul khatimah tersebut bisa terjadi karena sebab yang tersembunyi, terselubung, ya, lil abdi, ya, terselubung bagi seorang hamba, la yattali'u 'alaiha an-nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, ya. Ini kebanyakan Ibnu Rajab, di antara perkara yang bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam su'ul khatimah adalah kadang itu perkara yang terselubung, tersembunyi, maksiat atau dosa yang tidak ada yang mengetahuinya, hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Manusia enggak tahu. Ya. Kalau mencuri ketahuan, merampok ketahuan, ya, dia bisa, kalau ketahuan dia mungkin bisa bertaubat. Ya, bisa sadar, dipukul misalnya, atau dia masuk penjara, atau mungkin di negara-negara mana dipotong tangan, atau dia berzina ketahuan maka dia dirajam dan sebagainya, maka dia bisa bertobat. Tapi yang muskilah adalah dosa dan maksiat yang manusia tidak tahu, tersembunyi antara dia dan Allah SWT. Artinya apa? Karena nggak ada yang tahu, dia terus menerus. Apa yang dipikirkan orang tersebut, orang seperti ini memikirkan kapan dia akan bertobat, mikirkan kapan mau tobat ini, karena tidak ketahuan, tidak ada yang melihat, ya, berangan-angan tobat. Nah, ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, imma min jati amalin sayyin, apakah itu dari segi amal yang buruk, ya, fatilka al-khislah al-khafiyah
tujibu su'ul khatimah indal maut. Maka amal yang buruk, apakah amal tersebut adalah amal buruk? Maka ini adalah yang menyebabkan atau yang bisa menyebabkan orang terjerumus dalam su'ul khatimah. Wa kadzalika qad ya'malu ar-rajul amal ahli an-nar. Atau terkadang seseorang beramal dengan amalan penduduk neraka. Wa fi batinihi khislah khafiyah min khisalil khair. Secara zahir terkadang seorang beramal dengan amalan keburukan, amal penduduk neraka. Akan tetapi dalam dirinya ada suatu kebaikan, ya, yang mungkin orang tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Aku maksiat luar biasa. Kalau di negara kita udah keluar masuk penjara berkali-kali. Nah, kalau di mata tetangganya, di mata masyarakat, wah ini orang mujrim, orang jahat, udah berkali-kali masuk penjara. Tetapi di dalam diri orang tersebut ada khislahul khair, ada kebaikan sebenarnya yang hanya Allah yang tahu, anda dia dan Allah yang tahu kebaikan tersebut. Ya. Maka orang seperti ini bisa dengan kebaikan yang tersembunyi tersebut tidak ada yang tahu. Ya, karena tidak ada yang tahu maka dia tidak bisa menyombongkan diri. Ya. Perkara kecil, kebaikan kecil. Ya. Akhirnya dia tidak berani sombongkan, tidak berani dia takjub dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal keburukan, ya, itu lebih nampak di mata manusia. Tetapi artinya ada kebaikan yang manusia tidak tahu. Nah, maka orang-orang seperti ini juga bisa husnul khatimah dengan sebab kebaikan yang tersembunyi tadi. Wa qad dzakara ba'd ahli al-ilm. Wa qad dzakara ba'd ahli al-ilmi asbaban yansha' anha su'ul khatimah. Maka beberapa ahli ilmi telah menyebutkan beberapa sebab yang bisa mengantarkan seorang dalam su'ul khatimah. Awalan, yang pertama adalah at-taswib bit-taubah wal istimrar fil ma'asi. Yang pertama adalah meremehkan taubat. Ini pertama ya, menyebabkan seorang terus dalam su'ul khatimah. Meremehkan taubat wal istimrar fil ma'asi, dan terus menerus dalam maksiat. Diremehkan. Ya. Taubat, kalau diingatkan taubat, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Taubat. Meremehkan, nanti aja, karena kan masih muda. Ya. Belum nikah. Nantilah taubat. Ya. Terus menerus dalam maksiatnya. Nah, ini bisa menyebabkan su'ul khatimah. Wat tahawun fi fi'lil wajibat. Begitu juga dengan apa? Bermalas-malasan dalam melaksanakan kewajibannya. Salat 5 waktu atau dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagai seorang muslim, sebagai orang hamba Allah, dia bermalas-malasan. Alas dalam melakukan itulah padahal itu kewajiban. Nah. Wa yutmiru ba'dhum annahu sayatub walakin mata. Nah, ini dia. Dan seorang di antara orang-orang seperti ini menyembunyikan di dalam hatinya apa? Dia akan bertaubat. Dia sudah punya angan-angan, cita-cita untuk bertaubat pada hakikatnya. Tapi apa? Tapi dia tidak tahu. Dia belum memastikan atau tidak memastikan kapan. Yaqulul a'zab. Nah, sebutkan di sini. Kalau orang yang masih bujang, yang belum menikah, kalau mereka ingin bertaubat, yaqul apa mereka? Hina atazawwaj. Mereka mengatakan orang yang masih muda nanti kalau sudah nikah. Ya. Ini kalau orang yang masih bujang, nanti dia punya maksiat misalnya, ingin bertobat darinya. Ya. Dia cita-citanya apa? Kapan dia akan bertobat? Nanti kalau sudah nikah. Wa talib, dan kalau para pelajar punya cita-cita ingin bertobat, hina atakharraj. Nanti kalau saya lulus tamat di universitas ini baru saya tobat. Wal faqir,
dan orang fakir, orang yang miskin, apa angan-angannya kapan dia bertobat? Hina atawadzab, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah punya kerjaan bagus, nanti kalau sudah punya kedudukan baru tobat. Sekarang nih ya udah masih jadi kuli ya, biar aja dah. Ntar kalau nanti saya jadi orang besar, punya kedudukan, ya baru nanti saya tobat. Ya. Ini yang kebanyakan orang berangan-angan. Wa yaqulu shaghir, dan orang kecil, hina akbar, nanti kalau saya sudah besar baru tahu taubat. Wa hakadha yuhaddidu kullu wahidin mau'idan li taubatihi. Dan beginilah kebanyakan orang selalu punya takhtir, ancang-ancang kapan dia akan bertaubat. Ya, nanti kalau sudah saya begini. Ya, seperti yang tadi sudah sebutkan. Nah, fayuqali haula jami'an, dan orang-orang seperti ini dikatakan kepada mereka, man yadman lakum bulugh hadhil amal. Apa yang kita katakan kepada mereka, orang punya rancangan, punya takhtir, ancang-ancang ini, nanti kalau sudah saya ini, nanti kalau sudah ini. Dikatakan kepada mereka, siapa yang menjamin? Man yadman lakum, ya, bulugh hadhil amal, siapa yang menjamin antum semua, wahai para pelajar, wahai para orang fakir, wahai para bujang, siapa yang menjamin engkau akan sampai di derajat yang engkau cita-citakan? Siapa yang jamin kau nanti akan jadi orang besar? Siapa yang jamin nanti kalau kamu jadi besar? Siapa yang menjamin kau nanti akan menikah, sampai usia akan menikah? Ya. Amma takhshawna, tidakkah kalian takut, ya, akan datangnya kematian sebelum engkau sampai di tahap yang engkau rencanakan? Ya, dia sudah rencanakan nanti kalau sudah nikah, tapi qadar Allah, sebelum dia menikah ajal datang menjemputnya. Apakah ini dia tidak ditakuti? Dia ada perasaan takut akan datang kematian sebelum apa? Sebelum waktu yang kita rencanakan. Nah, maka ayyuhal ikhwah sekalian, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara perkara pertama yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam su'ul khatimah. Ya. Apa? Meremehkan taubat. Kemudian terus menerus, ya, taubat, tidak mau meremehkan taubat. Nanti atau tadi punya tahap, punya rencana, nanti kalau saya sudah umurnya 40 tahun ke atas, atau kalau sudah nanti 45 tahun ke atas. Sekarang kan baru 30 tahun. Ya. Masih lumayan nih. Setengah lagi dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya baru 30 tahun. Ya. Kalau saya 60 tahun, nanti kalau sudah 45 tahunan. Tapi siapa yang menjamin kita umur kita akan sampai pada saat tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila kalian disuruh kepadanya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang antara dirinya dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat hijab, penghalang antara seseorang dengan keinginannya yang untuk bertobat tapi selalu ditunda-tunda dengan berbagai macam alasan, atau yang meremehkan taubat tersebut. Kalau diremehkan nanti atau dia terus menerus dalam kemaksiatan, inilah yang menyebabkan seorang apa? Terhalangi dari husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum
dan kami akan bolak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati dan pandangan. Siapa tahu kita pada usia-usia kita sekarang ini keimanan kita sedang kuat. Ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Akan tapi siapa yang menjamin ya, keimanan yang kita rasakan, ya, ketaatan yang terbiasa kita lakukan seperti pada saat ini akan terus kita laksanakan. Ya, keimanan kita akan terus sampai pada akhir hayat kita. Kenapa? Karena Allah Maha membolak-balikkan hati. Kalau kita tidak memikirkan taubat, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan kematian dan bekal-bekal yang akan kita bawa, nah ini yang menyebabkan kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat kita lupa. Lupa apa? Lupa dengan kematian. Akhirnya kalau kita lupa, bergelut dengan dunia, tiba-tiba kematian datang menjemput kita, kita mati dalam su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Nah. Wa qad dhamma Allah qauman qalat amalahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah ya, zamma, menghina, ya, mencela qauman qalat amaluhum hatta alhadhum 'anil amal lid-daril akhirah. Ya. Allah mencela kaum yang memiliki angan-angan yang sangat tinggi, keinginan yang sangat tinggi dari urusan dunia. Cita-citanya di urusan dunia, masya Allah luar biasa. Dia pingin ini, pingin itu. Tapi apa? Tapi hatinya kosong dari akhirat, kosong dari mengingat Allah, kosong dari mengingat kematian. Ya. Yang ada hanyalah apa? Keinginan dunianya saja. Alat amalun, anjang sekali cita-citanya. Ya. Hatta alhadhum, yang angan-angan yang tinggi ini telah membuat mereka celaka. Mencelakakan mereka dari apa? Dari perkara akhirat. Artinya dia terlupakan dari perkara akhirat. Fafaja'ahum ajal wa hum ghafilun. Maka tiba-tiba ajal datang mendatangi mereka dalam keadaan mereka lagi lalai. Lalai kenapa? Lalai karena sebab urusan dunia. Lagi kejar urusan bisnis kemana? Ya. Ngejar urusan bisnis supaya ini tanda tangan, terbang, qadarullah ajal menjemput mereka di perjalanan. Ya. Kenapa? Apakah dia dalam keadaan mengingat kematian, mengingat Allah? Nah, dia dalam apa? Mengejar bisnis, mengejar dunia. Wah, ini harus ditandatangani besok. Kalau enggak jadi bisnis. Akhirnya qadarullah di dalam perjalanan dia dijemput oleh ajal. Nah, dalam keadaan mereka sedang lalai, tidak mengingat mati. Sebelum berangkat dia masuk segar bugar ceria, tidak ada ciri-ciri yang takut mengingat kematian. Penuh dengan kebahagiaan, dengan perkara dunia yang menyeliputinya. Tetapi siapa yang tahu di perjalanan dia, ya, ajalnya datang menjemput. Nah, maka dia meninggal dalam keadaan lalai, dalam keadaan, ya, kalau dia bermaksiat kepada Allah maka dalam su'ul khatimah. Qala Allah Ta'ala, "Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, dharhum ya'kulun wa yatamatta'un wa yalhihimul amal fasawfa ya'lamun." Dan orang-orang kafir itu sangat berharap, ya, law kanu muslimin, mereka menjadi muslim. Zarhum ya'kulun wa yatamatta'un, biarkanlah mereka makan bersenang-senang, ya, dan cita-cita keinginan mereka tersebut akan menghancurkan mereka, akan membuat mereka binasa. Fasawfa ya'lamun, dan niscaya mereka akan mengetahuinya. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Innama akhsha 'alaikum itnatain." Sungguhnya yang aku takutkan dari kalian itu dua perkara. Tulul amal wattiba'ul hawa. Dua perkara yang ditakutkan
dari kita oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu apa? Tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita, tingginya cita-cita. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Karena keduanya ini adalah di antara perkara yang bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Terlalu panjang angan-angannya, cita-citanya. Akhirnya karena panjang angan-angan duniawi, akhirnya taubat tersebut selalu ditunda. Oh, nanti kalau sudah gini. Oh, sekarang belum sempat karena ini masih ada hubungan bisnis dengan ini. Orang mungkar, pelaku kemaksiatan, pelaku orang munafik. Oh, kayaknya nggak bisa kalau masih bisnis sama perusahaan ini, nggak bisa bertaubat terlepas dari riba ini. Nanti kalau sudah hubungan bisnis dengan ini berhenti, baru bisa taubat dari riba. Akhirnya terus dia tunda taubatnya. Nah, maka dan juga begitu juga dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebagaimana hawa nafsu ini akan selalu mengajak manusia, menggiring manusia kepada apa? Keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu akan selalu menggiring manusia ke dalam keburukan. Nah. Kemudian perkara yang kedua, ya tadi itu yang pertama ya, yang tersebab yang menjerumus orang adalah selalu meremehkan taubat dan terus menerus dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah hubbul maksiyah, cinta dengan kemaksiatan. Kalau yang tadi pertama terus menerus, meskipun dia tidak senang sebenarnya, tapi terus nggak bisa berlepas, terus menerus. Kenapa? Karena dia meremehkan taubat, terus menerus maksiat. Kalau yang kedua ini adalah cinta kepada maksiat, senang dia. Kalau minum-minum khamar, mabuk-mabukan, oh senang dia, sangat senang, dia banggakan. Ataupun maksiat-maksiat yang lain, az-zina misalnya, oh, senang dia. Itu sudah dianggap ya harus dia, harus cinta kepada maksiat. Riba, senang dia, oh, dikumpulkan harta ribanya, dibanggakan. Dia banggakan. Oh, dia bahkan dia anggap orang-orang yang hidup dalam kefakiran, yang mereka menjauh dari riba, itu dianggap ini orang-orang nggak berpikir, nggak mengerti bagaimana membuat hidupnya jadi lebih baik ini. Coba seperti kita nih, dia bangga dengan harta ini, kita bisa membuat usaha seperti ini. Yang cuma modalnya berpikir saja, kita berpikir jadi banyak, bisa kita beli rumah, ada mobil, dan ya. Dia cinta dengan kemaksiatan tersebut. Fa innal insan idza dawama 'ala al-ma'asi wa lam yusari ila taubah minha, maka seorang manusia apabila dia terus menerus atau terus dia cinta ke dalam kemaksiatan yang dia lakukan dan dia tidak bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tersebut akan terus tertutup, akan terus diselimuti oleh kemaksiatan. Hati tersebut sudah susah masuk nasihat, susah masuk wasiat atau nasihat kepadanya, dakwah kepadanya. Kenapa? Karena sudah tertutup, diselimuti oleh kemaksiatan. Diajak untuk menghadiri masjid atau diberikan ya buku-buku tentang taubat kepada Allah, susah. Orang Orang seperti yang suka cinta dengan kemaksiatan yang lakukan. Kenapa? Hatinya sudah terbungkus dengan kemaksiatan. Maka diriwayatkan an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih, maka setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan baik, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Tapi wal iyad billah, kalau dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik, maka begitu juga dia akan dibangkitkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah,
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wadz-dzunub wal ma'asi wasyahawat takhdhulu sahibah." Dan sesungguhnya az-dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan, wasyahawat dan syahwat itu akan merendahkan, akan menghinakan pelakunya. Ya, kapan? Indal maut. Akan menghinakan pelakunya ketika dia akan meninggal. Nah, jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh hamba ketika dia hidup di atas dunia, begitu pula ketika dia mengikuti syahwatnya, ya, maka itu akan menyebabkan pelaku atau orang tersebut terjerumus dalam kehinaan ketika dia sedang atau ketika dia dalam akhir hayatnya. Ma'akhudlani syaitan lah. Itu ya, dengan perkara kemaksiatan, ya, syahwatnya tersebut itu akan membuatnya, ya, itu akan membuatnya terhina, akan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan hinaan syaitan terhadapnya. Akan datang di akhir hayatnya, syaitan akan menghinakan dia, ya. Akan mengolok-olok orang tersebut yang sedang berada dalam, ya, di akhir hayatnya, ya, di akhir hidupnya tersebut akan datang dia oleh, kenapa dulu engkau mengikuti perintahku, sekarang engkau sudah merasakan akibatnya. Itu kapan? Di akhir hayat kita, menjelang akhir hayat kita, syaitan datang menghina kita. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak dan langkah syaitan. Ya. Kita sudah terhinakan dengan maksiat yang kita lakukan. Ya. Maksiat dan dosa yang kita lakukan, ditambah lagi kita dihina oleh syaitan, dihinakan oleh syaitan. Kenapa dulu? Ini sekarang akibatnya. Kenapa kau dulu mengikuti perintahku, mengikuti langkahku? Nah. Fayaqau fi su'il khatimah, maka ini kemudian yang menyebabkan seorang tersebut terjatuh dalam su'ul khatimah. Nah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah juga berkata, "Wa idza arabta ma'na su'ul khatimah fahdhar asbabaha." Ya. Apabila kau sudah mengetahui makna dari su'ul khatimah tersebut, maka hendaklah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang menyebabkan atau perkara-perkara yang mengantarkan kepada su'ul khatimah. Wa'id ma yasluh laha, dan persiapkanlah apa-apa yang akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari perkara su'ul khatimah. Dan wa iyyaka wat taswib bil istidad, dan hati-hatilah kalian dari menunda-nunda, ya, menunda-nunda atau meremehkan taubat, ya, bersiap-siap untuk menghadapi kematian kita, ya. Fa innal umr qasir, karena sesungguhnya umur tersebut adalah sangat pendek. Nah. Ya, wal insan yamutu ala ma 'asha alaih, dan manusia tersebut akan meninggal dalam keadaan apa yang ia berada di atasnya ketika dia masih hidup. Kalau manusia tersebut, ya, selama hayatnya, dalam hidupnya dia selalu bermaksiat, hidup dalam kemaksiatan, jauh dari taklim, jauh dari nasihat, jauh dari agama, maka dia akan meninggal dalam keadaan itu pula. Dan sebaliknya, kalau orang terbiasa, ya, hidup dalam penuh dengan naungan agama Islam, dia menjalankan syariat Islam, dia taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan tersebut. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih, dan dia, itu manusia tersebut juga akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa dia meninggal, ya, dalam keadaan seperti apa dia meninggal. Seperti kita saudarakan tadi, kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Dan begitu juga sebaliknya. Maka para hadirin sekalian, maka tidak ada lain dari apa yang telah kita sebutkan dari dua sebab yang bisa menyebabkan seorang, mengantarkan seorang dalam perkara su'ul khatimah. Yang tadi,
Tidak ada lain kita berlepas, tidak ada lain kita menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari su'ul khatimah adalah yaitu dengan satu-satu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam banyak ayat untuk kita segera bertaubat, kita kembali kepadanya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar sebenar-benarnya. Wa qala Allah taala wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian para hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di ayat yang lain, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Ini maksudnya tentang orang-orang yang musyrikin, ya. Apabila mereka, para orang musyrikin ini apabila mereka bertaubat, kemudian dia menegakkan salat, kemudian membayar zakat, maka mereka adalah termasuk ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama. Nah, kemudian banyak sekali di dalam ayat yang lain disebutkan anjuran-anjuran kepada kita untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taubah wajibatun 'alal fawr min jami'idz dzunub. Dan taubat tersebut wajib segera kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa. Nah, kabiruha wa saghiruha, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, ya. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqu ala anna at-taubah min jami'il ma'asi wajibatun 'alal fawr. Ya. Para ulama telah sepakat bahwasanya taubat dari segala bentuk maksiat wajib untuk segera dilakukan. Untuk segera bertaubat dari segala macam maksiat. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh kita mengakhirkannya, menunda-nundanya. Sawa'un kanatil maksiyah saghirah atau kabirah. Sama saja apakah maksiat tersebut adalah kecil ataupun besar. Nah, begitu juga disebutkan dalam Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, ya, dengan taubatnya salah seorang di antara hambanya ketika dia mau bertobat. Allah cinta, senang apabila kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan malah kita dibenci, ya, tapi Allah senang, gembira. Ya. Maka jangan kita sekali-kali merasa canggung, tidak enak atau menunda-nunda dengan berbagai macam alasan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, Bapak sekalian, bahwa syurutut taubah yang disyaratkan di dalam taubat adalah apa? Adalah 3 perkara. Nah, yang pertama adalah an takuna taubah qabla al-ghargharah. Taubat tersebut hendaknya dilakukan sebelum ghargharah. Apa maksud ghargharah? Sebelum nyawa sampai ke dalam tenggorokan. Nah, ini. Sebelum ajal datang menjemput. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bi jahalah, thumma yatubuna min qaribin. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Maka sesungguhnya taubat tersebut bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan dengan keadaan jahalah, kejahilan, kemudian mereka bertobat, segera bertobat kepada Allah, maka itulah yang Allah akan ampuni mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah disebut para ulama adalah jahil, sedang dalam keadaan jahil. Meskipun dia berilmu, tahu dia mencuri tidak boleh, tahu dia minum khamar tidak boleh, tapi ketika dia melakukannya, maka dia sedang kosong, dia tidak sedang jahil, dia sedang lupa, seolah-olah orang tidak tahu hukumnya. Sebelumnya dia sudah belajar minum khamar tidak boleh, haram. Tapi ketika dia meneguknya, melakukannya, maka dia sedang dihukumi jahil, kosong dari ilmunya yang pernah dia pelajari. Nah, maka para ulama mengatakan kullu man asallah fahuwa jahil. Dikatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah itu hukumnya orang jahil, hukumnya orang nggak tahu, meskipun sebelumnya dia sudah belajar. Nah, ya mungkin dia jahil, dia nggak tahu itu haram, ya, atau nggak tahu ilmunya, atau dia jahil, nggak tahu akan akibat yang ditimbulkan oleh apa yang dilakukan. Ya, dia nggak tahu akibat, ternyata ini akibatnya besar, dampaknya kepada dirinya. Oleh karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama, yang kedua, antakuna qabla tulu'i syams min maghribiha. Hendaknya taubat itu sebelum terbenamnya matahari dari barat, yang sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini syarat taubat, ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah antakuna qabla nuzulil azab liman asallah, ya, sebelum turunnya azab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga harus ada penyesalan, ya. Dan syaratnya adalah harus ada penyesalan dan punya keinginan yang kuat untuk apa? Untuk tidak terjerumus kembali ke dalam maksiat tersebut. Tapi kalau masih ada keinginan, nah bisa bertobat. Tapi kalau nanti ada kesempatan, dia masih mikir-mikir, ya, dia akan melakukannya lagi apa tidak, dia harus ada penyesalan. Maka disinilah, ya, maka orang-orang yang mengatakan dirinya taubat kepada Allah tapi tidak disertai dengan penyesalan atau tidak dilandasi dengan penyesalan, maka ini tidak ada faedahnya, ya. Penyesalan itu adalah awal dari mula seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akibat dosa yang dia lakukan, maka timbul penyesalan, maka itulah yang mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada faedahnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.